Shalom, Rabu 11 Maret 2026, cerita akan melanjutkan bacaan harian saya itu dari Matius pasal yang ke-26. Beginilah bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mengakhiri segala perkataan itu, berkata ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, dan anak manusia akan diserahkan untuk Pada waktu itu berkumpulan imam kepala, tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka membuat rencana untuk menangkap Yesus dalam tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kulit yang menajiskan, datang seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli polam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat hal itu, murid marah dan berkata, untuk apa memboroskan ini, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan orang-orang miskin. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Sebab orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Kalau aku menyerahkan dia kepada kamu, mereka menyambar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dan hari pertama hari raya roti tidak berlagi, berdatanglah murid-murid kepada Yesus dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah malam hari, Yesus duduk makan bersama ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Dengan sedih, berkatalah mereka seorang demi seorangnya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia diserahkan, lalu bagi ditulis sekitarnya, ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke bukit Zaitun. Lalu berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercelakai. Akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus serta ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjalan-jalan dengan aku. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka situ lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan patung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan suatu tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Segera ia mendekati Yesus dan berkata, salam menari, lalu mencium dia. Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Mereka pun mendekat, memegang Yesus dan menangkapnya. Namun seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya, menyerang hamba iman besar dan memotong telinganya. Lalu kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapkan kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sang kamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan bentuk untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Orang-orang yang telah menangkap Yesus membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk dengan ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semua ini. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangun dia kembali dalam 3 hari. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saat ini terhadap engkau? Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias Allah? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lalu imam besar mengoyak pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kami dengar hujat itu. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain menampar dia dan berkata, bernubuatlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama Yesus orang Galilea itu. Namun ia menyangkal di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba perempuan lain dia melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini selalu bersama Yesus orang Nazaret itu. Ia menyangkal lagi dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari lugatmu. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Seketika itu juga berkokoklah ayam. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom.